seorang yang tidak punya kaki sebelah bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke tanah suci ini ya. Itu yang saya banggakan, dan suami saya orangnya kuat. Tahun aslinya nggih tahun 2015. 2015 kula kelampahan tahun 2012. Seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan puncak haji hingga pemulangan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Menunaikan ibadah haji menjadi impian seluruh muslim di dunia. Memiliki kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah di tahun 2024 membuat pasangan suami istri lansia asal Yogyakarta, Indrawati dan Kapandi, senantiasa bersyukur. Dengan penuh kasih, Indrawati terus setia mendampingi sang suami Kapandi yang merupakan penyandang tunadaksa. Kan laki-laki dengan perempuan kepisah. Jadi saya lepas dia di tempat laki-laki, saya suruh dia diam, tidak usah kemana-mana sampai saya datang. Begitu saya sholat di tempat perempuan kepisah. Tapi suami saya setianya, dia menunggu sampai kapan saya datang. Saya suruh dia diam. Saya datang jemput dia. Jadi saya jemput dia ke sini. Setiap hari begitu sampai sholat. Pekerjaan saya antar, saya lepas, saya lari ke tempat yang perempuan. Saya selesai sholat, saya lari ke sini, ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib isya saya tidak pulang. Karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tidak punya kaki sebelah. Bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke tanah suci ini ya. Itu yang saya banggakan, dan suami saya orangnya kuat sekali, dia sangat bertahan dengan kehidupan, semangatnya tinggi. Jadi saya itu tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Sukacita menjalankan ibadah haji juga dirasakan Suroso, jemaah haji asal Kebumen, Jawa Tengah. Meski dunianya gelap gulita, namun cahaya ilahi menuntun Suroso menuju ke Baitullah. Tahun aslinya nggih tahun 2015. 2015 kula kelampahan tahun 2012. Sing mbiayai anak kula nika Sutanti. Nggih lingkari sareng-sareng kali dia. Tapi sing kathah nika. Keberangkatan Suroso ke Tanah Suci tak lepas dari peran anak sulungnya Sukanti yang rela merantau ke negeri jiran bekerja sebagai pekerja migran. Perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Jadi saya bersyukur juga bisa mengabulkan, ya mungkin rezeki dari Allah lah, tapi kan melalui saya. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut gimana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Pada musim haji tahun 1445 Hijriah, sebanyak 44.795 jemaah haji dengan usia 65 tahun ke atas menjadi bagian dari 241.000 tamu Allah yang melaksanakan rukun Islam kelima.
pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah dengan persiapan yang lebih matang baik dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Total tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non-mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah. Tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna. Jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji ini tentu memenuhi cita rasa Nusantara. Tentu untuk tantangan tahun ini bagaimana pengalaman tahun lalu 2023 itu tidak terulang, yaitu terjadinya. Sesaat lagi, tetap di iNews File. Berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kartu pintar atau smart card untuk dibagikan ke seluruh jemaah haji. Kartu elektronik yang disebut Nusuk ini dibuat khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Kartu ini juga bisa dipindai untuk mengetahui data jemaah. Penggunaan Nusuk juga untuk mencegah masuknya jemaah haji dengan visa di luar prosedural. Nusuk juga berfungsi sekaligus sebagai kartu akses masuk jemaah haji ke Padang Arafah. Tanpa Nusuk, jemaah tidak diperbolehkan memasuki Arafah untuk mengikuti prosesi puncak ibadah haji. Smart card itu adalah kartu yang nanti akan dipakai oleh jamaah haji untuk masuk ke masyair Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, setiap jamaah yang akan masuk ke area masyair wajib mengenakan smart card. Teknis pembagiannya kami akan menyampaikan kepada sektor. Dari Dakar kami akan menyampaikan kepada sektor yang akan nanti membagikan kepada ketua kloternya, dan ketua kloter kemudian membagikan kepada ketua rombongan, ketua regu, dan juga jamaahnya. Jamaah haji itu benar-benar memelihara dengan benar dan di tempat yang aman, yang dijamin dipastikan tidak hilang. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapatkan 241.000 kuota jemaah haji. Jumlah tersebut merupakan jumlah kuota jemaah haji terbanyak dalam sejarah yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu untuk tantangan tahun ini bagaimana pengalaman tahun lalu 2023 itu tidak terulang, yaitu terjadinya waktu yang cukup lama di Muzdalifah. Semua rangkaian ini saling terkait dan tentu sebagai Kasatgas Arafah hal ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan konsepsi murur yang tahun ini coba diimplementasikan pada tahun 2024, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sebagaimana kita lihat ada konsepsi murur, ada untuk safari wukuf jamaah lansia yang disabilitas, juga ada safari wukuf untuk jamaah haji yang dalam kondisi kesehatan kurang baik yang dilaksanakan di KKHI. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah haji saat mabit atau bermalam di Muzdalifah, Kementerian Agama juga menyiapkan skema murur. Konsep murur ini lebih diutamakan kepada jamaah haji yang memang lansia, disabilitas maupun pengguna kursi roda, sehingga jamaah haji ini lebih nyaman, tidak banyak pergerakan saat dari Arafah langsung menuju ke Mina, hanya melintas saja di Muzdalifah. Hal ini menyingkat waktu dan tentu tenaga maupun secara fisik jamaah haji kita bisa lebih efisien, lebih
dihemat saat nanti proses mabit di Mina. Karena murur ini memotong waktu jamaah-jamaah tertentu itu dia tidak mabit di Musdalifah, dia hanya lewat aja di Musdalifah, dan ini hampir sepertiga ya kalau nggak salah dari ini ya, dari jumlah jamaah haji itu. Alhamdulillah, karena memang kepadatan di Musdalifah ini di mana dia langsung di atas ini ya, di beratap langit lah, dengan suhu kalau memang malam dingin luar biasa, ini bisa meningkatkan resiko kekambuhan penyakit sebenarnya. Dengan diterapkan murur pada jamaah-jamaah yang risiko tinggi, ini sangat membantu mereka untuk mengendalikan jangan sampai terjadi kedaruratan pada penyakit-penyakit bawaan yang memang sudah mereka bawa dari tanah air. Melayani tamu Allah di Baitullah adalah tugas kita semua. Lantas, apakah fasilitas dan layanan haji sudah sesuai dengan yang diharapkan jemaah? Ya, yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Selengkapnya, sesaat lagi hanya di iNews File. Ibadah haji bukanlah sekedar perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Haji juga merupakan perjalanan yang menguras fisik dan emosi. Kisah inspiratif perjalanan haji tahun ini tak hanya datang dari jemaah haji, namun juga dari petugas haji Indonesia. Ialah Rahmat, pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2024. Terlahir tunadaksa tak membuat Rahmat patah semangat. Senyum sumringah Rahmat menjadi ciri khasnya saat menyambut para jemaah calon haji Indonesia. Ya, yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya, dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur, karena kekurangan kita sudah nampak, artinya kita bisa menghandle itu. Kekurangan kita sudah nampak, tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Tahun 2024 tercatat 44.795 berusia di atas 65 tahun atau hampir 21% masuk kategori lansia. Kelengkapan fasilitas yang ramah lansia dan disabilitas serta kesigapan para petugas haji yang melayani jemaah menjadi kunci sukses program haji ramah lansia. Alhamdulillah sangat bagus sekali. Macam kalau dalam tiap titik itu dari pagi sampai ke malam dia sentiasa ada di mana-mana. Saya selalu lihat macam tadi pagi itu ada orang pingsan, terus gak usah cari jauh-jauh lah, memang ada juga di situ. Itulah alhamdulillah, jadi tidak kerepotan lah tentang ini. Saya pun ada banyak nomor telepon, macam bu dokter dikasih nomor telepon, macam suster gitu dikasih nomor, perawat gitu. Sama istri ya, mengesankan ya, menyenangkan. Menyenangkannya itu semua sarana fasilitasnya dicukupi dan lain-lain dicukupi semua. Mudah-mudahan budi baik dari bapak yang membantu saya itu. Ada petugas bantu Bapak? Dari itu udah kalau saya keluar itu mendapat imbalan dari Allah. Per tahun 2024, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah mengalami peningkatan dari 49,8 juta rupiah pada 2023 menjadi 56 juta rupiah. Besaran tersebut merupakan 60% dari biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai 93,4 juta per jemaah. Sementara 40% sisanya ditanggung oleh pemerintah dari dana nilai manfaat. Dari 213.320 kuota jemaah haji reguler,
hanya 45 jemaah yang tidak berangkat. Penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jadi jamaah yang sudah terbit visanya, tapi karena satu dan lain hal batal untuk berangkat atau tertunda, pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota saja. Kami juga mendevelop aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Meski berlangsung dengan sejumlah pemberlakuan aturan yang baru diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024, namun pelaksanaan operasional haji dinilai lancar tanpa kendala berarti. Sementara untuk kuota haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji. Rencananya, awal kedatangan jemaah haji akan dimulai akhir April 2025 mendatang. Alhamdulillah, seluruh tahapan sekarang ini sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 Hijriah 2024 Masehi berakhir. Dalam waktu dekat, kita akan segera menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi tahun depan. Kita semua tahu Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sama dengan tahun ini sebanyak 221.000. Dengan pengelolaan keuangan dan tata kelola kuota haji yang transparan, semua umat Islam di Indonesia diharapkan bisa berhaji ke Tanah Suci. Ibadah haji bukanlah ajang jual beli, mencari komisi, atau politisasi, karena melayani jemaah haji adalah tugas suci. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.